Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai bab 4, yaitu tentang induksi Faraday. Di video sebelumnya kita telah belajar mengenai poin yang pertama, yaitu tentang GGL induksi. Dan di video kali ini kita akan membahas poin yang kedua dan poin yang ketiga, yaitu tentang induktansi dan aplikasi induksi Faraday pada teknologi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu melaksanakan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Untuk mengawali pembahasan, Ibu ingin menunjukkan fenomena yang sering kita temui di sekeliling kita, bahkan kita temui di rumah. Apakah itu? Saat saklar dihubungkan, maka lampu akan menyala. Lalu saat saklar kita matikan, lampu tidak langsung mati, tapi meredup terlebih dahulu atau menyala sesaat. Kenapakah hal itu dapat terjadi? Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan anak-anak secara online, jawaban anak-anak sudah tepat, di mana saat saklar kita hubungkan, maka arus akan mengalir. Lalu saat saklar kita matikan, masih tersisa arus yang mengalir. Maka dari itu, lampu akan tetap menyala atau menyala sesaat. Hal ini juga berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang induktansi. Berbicara tentang induktansi, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai induktansi, di mana induktansi terbagi menjadi dua, yaitu induktansi diri dan induktansi silang atau induktansi timbal balik. Induktansi diri merupakan GGL induksi yang diakibatkan oleh dirinya sendiri, di mana GGL induksi ini sebanding dengan perubahan kuat arus terhadap waktu. Oleh karena itu, secara matematis dapat dituliskan seperti yang di atas, di mana GGL induksi sama dengan min L delta I per delta T, di mana min L merupakan induktansi diri dengan satuan Henry, delta I per delta T merupakan perubahan arus terhadap waktu. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses terjadinya induktansi diri. Kita bisa lihat pada dua ilustrasi di atas, di mana pada gambar A, saat saklar dihidupkan, lampu akan menyala. Lalu pada gambar B, lampu menyala, padahal kita bisa lihat saklarnya mati. Kira-kira kenapa ya? Lah, hal ini berhubungan dengan proses terjadinya induktansi diri, di mana saat saklar dihubungkan maka lampu menyala karena adanya arus. Saat arus mengalir maka akan muncul medan magnet. Saat medan magnet ada, otomatis terdapat flux magnetik atau garis-garis gaya. Lalu saat saklar dimatikan, lampu akan tetap menyala. Seperti yang tadi kita sudah bahas, itu dikarenakan masih ada sisa arus. Dan hal ini juga disebabkan karena adanya atau timbulnya induktansi diri yang disebabkan perubahan dari flux magnetik, di mana mula-mula flux ada dan setelah itu flux tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai induksi silang atau induksi timbal balik. Kita bisa lihat pada ilustrasi di atas bahwa induksi silang atau induksi timbal balik disebabkan karena adanya dua kumparan yang didekatkan. Kumparan itu bisa disebut dengan kumparan sekunder dan kumparan primer. Kita bisa lihat atau kita bisa ibaratkan juga bahwa hashtag 1 merupakan kumparan primer, lalu hashtag 2 merupakan kumparan sekunder. Jika kita dekatkan, maka akan muncul yang namanya induksi silang atau induktansi timbal balik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai proses terjadinya induktansi silang atau induktansi timbal balik. Kita bisa lihat pada ilustrasi di atas bahwa ada dua buah kumparan. Saat kumparan pertama yaitu dialiri arus dengan I1 dan jumlah lilitannya sebanyak N1, maka akan muncul medan magnet. Saat muncul medan magnet, maka akan muncul juga flux magnetik. Kita bisa lihat pada garis-garis biru itu merupakan flux magnetik pada medan magnet. Lalu, hal tersebut mempengaruhi kumparan 2. Oleh karena itu, timbullah induktansi silang atau induktansi timbal balik yang diakibatkan oleh kumparan 1 yang mengenai kumparan 2. Secara matematis dapat kita tuliskan sebagai berikut, di mana M sama dengan mu 0 N1 N2 A per L,
di mana M merupakan induktansi silang atau induktansi timbal balik dengan satuan Henry, μ0 merupakan ketetapan, N1, N2 merupakan jumlah lilitan pada kumparan 1 dan jumlah lilitan pada kumparan 2, lalu A merupakan luas penampang kumparan dengan satuan meter kuadrat, dan L merupakan panjang kumparan dengan satuan meter. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang aplikasi induksi Faraday pada teknologi. Di sini kita akan membahas pada generator dan transformator. Untuk penerapan yang pertama yaitu pada generator atau biasa juga kita sebut dengan dinamo. Dinamo atau generator ini berfungsi untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Sistem kerja yang digunakan yaitu berdasarkan peristiwa induksi elektromagnetik. Pada generator dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan arusnya, yaitu generator AC dan generator DC. Kita bisa lihat pada generator AC terdapat dua ring, dan pada generator DC tidak terdapat. Itu merupakan perbedaan dari dua generator tersebut berdasarkan arusnya. Prinsip kerja dari generator atau dinamo kita bisa lihat terlebih dahulu, ilustrasi di atas. Di antara kutub utara dan kutub selatan muncul medan magnet. Saat kawat biru dan merah kita putar atau kita gerakan, maka akan memotong atau melewati medan magnet tersebut. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan flux magnetik ataupun GGL induksi. Hal tersebut menyebabkan munculnya arus listrik. Secara matematis dapat kita tuliskan seperti yang di atas, yaitu GGL induksi sama dengan GGL induksi maksimum sin omega T, di mana GGL induksi maksimum sama dengan NBA omega, di mana GGL induksi dengan satuan volt, lalu N merupakan jumlah lilitan, di mana B merupakan induksi magnetik dengan satuan Weber per meter kuadrat, lalu A merupakan luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Yang kedua, aplikasi induksi Faraday pada teknologi yaitu transformator. Transformator sendiri berfungsi untuk mengubah dengan membolak-balikan tegangan arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Berikutnya yaitu prinsip kerja dari transformator. Kita bisa lihat terlebih dahulu ilustrasi di atas, itu merupakan bentuk dari transformator, di mana saat arus AC kita alirkan pada kumparan primer, maka akan muncul flux magnetik yang menginduksi dari kumparan 2. Oleh karena itu akan timbul arus atau tegangan secara sinusoidal. Secara matematis pada transformator dapat kita tuliskan Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Ip per Is. V merupakan tegangan dan N merupakan jumlah lilitan, lalu I merupakan kuat arus. Untuk S merupakan kumparan sekunder, lalu untuk P merupakan kumparan primer. Jadi masing-masing memiliki tegangan, jumlah lilitan, dan arus masing-masing. Pada transformator juga terdapat nilai efisiensi yang dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Berdasarkan fungsinya, trafo dibagi menjadi dua, yaitu step up dan step down. Yang pertama yaitu step up dengan fungsi untuk menaikkan tegangan bolak-balik suatu sumber dengan syarat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan bolak-balik suatu sumber dengan syarat sebagai berikut. Kita masuk ke pembahasan soal. Kita baca terlebih dahulu perbandingan lilitan primer dengan lilitan sekunder sebuah transformator adalah 4:10. Jika kuat arus primer 5 ampere, apakah kuat arus sekunder? Kita cari terlebih dahulu apa yang diketahui, ditanya baru nanti kita menjawab. Yang diketahui yaitu perbandingan dari jumlah lilitan, lalu kuat arus dari kumparan primer. Yang ditanyakan yaitu kuat arus dari kumparan sekunder. Kita gunakan rumus IS sama dengan NP per NS dikali IP. Jadi IS sama dengan 4/10 dikali 5. Maka IS nilainya yaitu 2 ampere. Jadi kuat arus sekunder yaitu 2 ampere. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa.